Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kelas manajemen paralel, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi ekosistem inovasi, mata kuliah manajemen inovasi. Adapun dari kelompok 3 ini terdiri dari 6 anggota. Yang pertama adalah Ahmad Setionugroho dengan NPM 003, kemudian Danang Syarif Hidayatullah NPM 0010, Octavia Rista NPM 0016, ada Ibu Tri Wahyu Handayani NPM 0017, ada saya sendiri Erika Putri Wijayanti dengan NPM 0025, dan yang terakhir ada Bapak Srihartoko dengan NPM 0201. Jadi langsung saja ke materi. Networking dan bisnis ekosistem atau disingkat dengan BE. Jadi networking dan bisnis ekosistem ini merupakan suatu komponen penting dalam pelaksanaan konsep Blue Ocean strategi yang membuat entitas bisnis untuk bisa saling bekerja sama atau kooperasi dalam menunjang kebutuhan suatu platform produk atau jasa. Negara dengan kebijakan strategi inovasi yang terencana ini dalam membangun value chain produk maupun sistem politiknya memiliki BE yang kuat. Adapun contoh negara yang memiliki BE yang kuat itu termasuk Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Danang Syarif Hidayatullah. Melanjutkan presentasi sebelumnya dari Mbak Erika, Network Inovasi, Framework Triple Helix. Framework adalah model dalam pengelolaan inovasi yang mendukung daya saing suatu negara, banyak dikenal sebagai hubungan yang intens antara akademis, bisnis, dan pemerintah. Kemudian Triple Helix adalah suatu konsep yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi muncul dari hubungan yang seimbang dan adanya timbal balik terus-menerus antara ABG, akademik, bisnis, dan government. Selanjutnya, kolaborasi dan peran ABG dalam pengembangan STP. Pertama, akademik sebagai riset dan teknologi. Yang kedua, sebagai SDM atau mentor. Yang ketiga, sebagai fasilitas lab atau uji. Kemudian bisnis. Pertama adalah pemanfaatan. Yang kedua, ide inovasi. Yang ketiga, tenan. Yang keempat, pasar produk STP. Yang kelima, investor. Kemudian yang terakhir adalah government atau pemerintah. Yang pertama adalah regulasi. Yang kedua, lahan infrastruktur. Yang ketiga, daya dukung lokasi. Yang keempat, program anggaran. Dan yang terakhir, jejaring atau akses. Selanjutnya, untuk network inovasi bagian kedua adalah Sains Teknopark atau disingkat dengan STP. STP merupakan kawasan yang dikelola secara profesional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing bisnis berbasis pengetahuan. STP merupakan sarana negara untuk meningkatkan daya saing inovasi dan shifting menuju knowledge-based economic. Keberhasilan pembangunan STP suatu negara sebagai salah satu indikator keberhasilan iptek dan inovasi di negara tersebut. Untuk bagian ketiga dari network inovasi yaitu kelembagaan STP. Faktor apa saja yang mendukung yang dibutuhkan yaitu 1. Dukungan kuat pemerintah daerah, perusahaan, lembaga litbang sebagai owner dan inisiator. Yang kedua adalah dukungan industri sebagai basis investasi, pasar, dan pelaku usaha. Yang ketiga, tersedianya lahan dan infrastruktur dasar. Yang keempat adalah satuan kerja daerah yang fleksibel. Yang kelima, manajemen profesional yang menjalankan program hingga mampu meningkatkan aspek relevansi yang berkelanjutan dan kemandirian. Yang keenam, terbangunnya komitmen jangka panjang daerah bagi tersedianya dana operasional yang kontinu. Baik, saya akan melanjutkan network inovasi yang keempat, yaitu Teknologi Transfer Office atau TTO. TTO ini berfungsi menyajikan sistem pelayanan terkoordinasi dalam satu atap. Gunanya yaitu memenuhi target hilirisasi hasil penemuan inovatif di perguruan tinggi. TTO ini akan mempercepat konsultasi dan pelayanan mulai dari aspek administrasi, teknis, hukum, hingga komersialisasi. Selanjutnya adalah bisnis ekosistem inovasi.
yaitu hubungan antara perusahaan yang perlu untuk dianalisis dari level konseptual yang lebih tinggi dibandingkan dari sudut pandang individual organisasi oleh Moore 1993. Aspek ekonomi bisnis menurut Moore 1993, yang pertama ada actors atau spesies. Untuk aktor ini ada customer, meliputi internal customers, yaitu orang yang berada di dalam organisasi perusahaan dan memiliki pengaruh pada kinerja pekerja. Yang kedua ada intermediate customer, yaitu pelanggan antara. Pelanggan antara adalah mereka yang bertindak sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk. Yang ketiga ada external customer, yaitu pembeli atau pemakai akhir produk itu, yang sering disebut sebagai pelanggan nyata atau real. Yang kedua ada market, yaitu target perusahaan untuk mendapatkan pelanggan. Yang ketiga ada produk. Produk ini barang yang dihasilkan perusahaan untuk mendapatkan nilai. Yang keempat ada proses, tahapan yang ada dalam perusahaan. Yang kelima ada organization, terbentuk dari aktor yang ada dalam perusahaan. Yang keenam ada stakeholders. Stakeholder ini adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan. Yang ketujuh, ada government atau society, yaitu pemerintah sebagai pemberi regulasi serta lingkungan sosial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Sri Hartoko. Silakan Pak. Baik, saya akan melanjutkan dari yang sudah disampaikan Mbak Rista, yaitu tadi bicara tentang aspek ekosistem bisnis menurut Moore 1993. Itu ada 4. Yang pertama, actors atau spesies. Yang kedua adalah aspek hubungan antara aktor yang merupakan anggota organisasi atau perusahaan dengan teknologi yang digunakan dan pemahaman antara teknologi yang dimiliki dengan kemampuan anggota. Yang ketiga adalah aspek performance health. 1. Value, yaitu nilai jual yang dihasilkan. Yang kedua, critical mass atau tingkat ketahanan, yaitu ekosistem bisnis yang akan digunakan. Yang ketiga adalah continuous performance improvements atau tingkat produktivitas, yaitu akan dinilai dari tingkat produktivitasnya. Yang keempat yaitu co-evolution atau joint learning dan optimasi dari efek ekosistem bisnis. Tahap yang keempat yaitu dynamics atau evolution, yaitu dinamika atau evolusi dari sistem yang tergantung dari performa yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah tahapan ekosistem bisnis, masih menurut Moore 1993. Itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap birth, yaitu tahap kelahiran dan tahap percobaan. Tujuannya untuk membentuk nilai yang akan melindungi perusahaan dari kompetitor. Tahap yang kedua adalah expansion, yaitu dapat dicapai dan meningkatkan skala, hubungan dengan partner, dan pembentukan standar dalam segmentasi pasar. Tahap ketiga yaitu tahap leadership, yaitu perusahaan harus memenuhi bahan baku dan konsumen untuk bekerja sama secara berkelanjutan dengan memperbarui bargaining power yang kuat terhadap partner. Tahap yang keempat yaitu self renewal, dengan tahapan implementasi ide baru agar konsumen tidak berpindah ke kompetitor dengan menerapkan strategi. Yang pertama cash tune, yang kedua physical dominator, dan yang ketiga adalah niche player. Untuk contoh bisnis ekosistem di Indonesia akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad. Monggo. Baik, untuk selanjutnya ada contoh bisnis ekosistem di Indonesia. Di sini ada beberapa contoh bisnis ekosistem. Yang pertama ada sentra. Di sini bisnis ekosistem di Indonesia dengan skala awal dan paling kecil. Contohnya sentra industri keramik, sentra kuliner, dan sentra batik. Yang selanjutnya ada KUBE, kelompok usaha bersama, untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial. Selanjutnya ada contoh bisnis ekosistem KEK atau kawasan ekonomi khusus. Di sini dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri
baik ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang terakhir ada klaster. Klaster merupakan jaringan produksi dari perusahaan-perusahaan yang saling bergantungan secara erat. Agen, penghasil pengetahuan, lembaga, perantara, dan pelanggan. Selanjutnya, strategi inovasi dalam bisnis ekosistem korporasi. Konsep bisnis ekosistem merupakan konsep yang berkaitan erat dengan supplier serta consumer network terhadap skor kompetensi perusahaan, sehingga sangat cocok diaplikasikan pada Apple. Selanjutnya, dalam ekosistem bisnis Apple atau akor yang tercantum, ada beberapa akor di sini. Yang pertama ada produk atau Apple Platform, yang kedua ada customer and market, Apple user, yang selanjutnya proses dan organization atau garis instruksional Apple dengan perusahaan supplier. Yang terakhir ada stakeholder dan government atau society, school, university, Microsoft, dan Google. 4 ranah tersebut saling terkoneksi dan menjadikan supply chain Apple menjadi many to many business. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.